Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala wa ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil futuh wal munuh war rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wa ruh wa ila hadratin nabil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ala likullin wa ashabin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami'il awliya wa syuhada wa sulaha wa ila sair ibadillahi salihin khususan ila jami'i masyayikhina fid din khususan ila Baqi Hashim Asy'ari Baqi Maros Baqi Marzuki Baqi wa ila al-musannif hadzal kitab Syekh Salim bin Syekh Sumber Al-Hadrami wa ila walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan man bana hadzal masjid wa man ya'muruna wa ilal hadirin wa ahli baitihim wa man haulahum syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken para sepuh, para alim ulama, para ustadz, para kiai, tokoh masyarakat, kang kula hormati pengurus Masjid Nurul Hidayah, ingkang kula banggaaken santriwan santriwati Irmanuh Ikatan Remaja Masjid Nurul Hidayah Desa Dawan. Alhamdulillah kita kembali bisa bersilaturahim, bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga bertaklim luru ilmu setitik teka setitik. Baik, kita mulai Kitab Al-Ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita baca dari tafakoh aja biar ringkes. Kang pengen deres ning umah bae. Bismillahirrahmanirrahim. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wan taqwa wa a'dalu qasidi huwal ilmul di ila sunanil huda huwal hisnu yunji min jami'i syadaidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi fa inna faqihan wahidan mutawarri'a asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Maka sesungguhnya satu orang ahli fikih, ahli fikih satu saja yang wirai,
Yang punya sifat wira'i artinya ahli fikih yang menjaga dirinya dari perkara yang diharamkan oleh Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah dengan penuh kehati-hatian. Itu wira'i. Wira'i itu menjaga dirinya dari perkara yang haram, bahkan yang syubhat. Itu orang yang wira'i itu sangat berhati-hati. Satu ahli fikih yang wira'i, yang betul-betul taat ning Gusti Allah dan juga hati-hati dalam menjaga dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, iku apa? Asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Itu bagi setan lebih berat untuk menggodanya daripada ada 1000 orang yang tidak ahli fikih yang beribadah. Ada 1000 orang beribadah namun tidak ahli fikih. Itu satu orang yang ahli fikih, yang betul-betul wira'i, artinya tidak sembarang orang-orang yang ngaku-ngaku ahli fikih. Itu jauh lebih ditakuti oleh setan daripada 1000 ahli ibadah tapi kosong. Artinya apa? Begitu istimewanya orang yang paham terhadap ilmu fikih, sampai berbanding dengan 1000 orang ahli ibadah, dia jungker jempalik, sembayang, puasa dan sebagainya, tapi bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Setan beli wedi ning wong kang ibadah wekel tapi ilmuwe kosong. Ibadah wekel tapi kopong, kropos. Kayak wingi kok ibaratnya bodong, tidak ada STNK, tidak ada BPKB, bahkan ketika mesinnya digosok tidak ada nomor rangkanya. Embu sing di itu bagi setan cil enteng untuk menggodanya. Setan lebih takut kepada orang yang alim terhadap fikih, ahli fikih. Orang yang ahli fikih tidurnya aja, orang yang alim fuqaha, mereka ahli fikih itu tidurnya saja lebih mulia ketimbang wong kang beli ahli fikih tapi ibadah. Hari wong kang beli duwe ilmu, beli duwe bukan ahli fikih, dia tidur sekalipun ibadah atau bahkan dia tidur, ya mudah bagi setan untuk menggodanya. Tapi kalau ada orang yang ahli fikih, alim terhadap ilmu fikih, itu ketika dia tidur setan takut. Bahkan ada satu riwayat, iblis ingin menggoda orang yang sedang beribadah di suatu masjid, tetapi di depan masjid ada seorang fakih, seorang ahli fikih sedang tidur, lagi turu. Tapi setan merasa ketakutan, ingin masuk, ingin menggoda orang yang sedang beribadah. Sebab apa? Di situ ada orang yang alim. Loh. Jadi kalau tidurnya orang-orang yang nggak punya ilmu, ya aja maning turu, lagi ibadah bae gampang kegoda wong beli ilmu. Sembayang kader pikirane wong beli duwe ilmu sih wis lah tenang bae. Kang penting rubu, kang penting jungkir jempalik, padu beres bae.
Tapi kalau orang yang ahli fikih, orang yang alim terhadap ilmu-ilmu syariat, di samping dia untuk kebutuhan dirinya sendiri, juga bermanfaat bagi orang lain. Sebab orang menjadi ahli ibadah bisa jadi karena ada orang yang ahli fikih yang mengasih tahu ilmunya siapa. Ada orang kok rajin sholat duha, kira-kira siapa yang ngasih tahu kalau bukan orang ahli fikih? Ada orang yang ahli berzikir, kalau bukan karena orang yang ahli fikih, lantas siapa yang akan mengasih tahu tentang keutamaan zikir? Bahkan sekalipun ahli hadis itu masih sebetulnya tidak boleh dibandingkan, tapi ketika lebih utama mana, jelas ahli fikih. Karena orang ahli fikih ya pasti tahu hadis, bisa mengkompromikan untuk menarik suatu hukum dari sekian hadis-hadis, kemudian diambil, ditarik kesimpulan, jadilah sebuah hukum. Jadi sekali lagi, wong kang ahli fikih yang betul-betul wirai dan juga bermanfaat bagi orang lain. Tanpa adanya ahli fikih, orang tidak akan mungkin bisa beribadah dengan baik. Tidurnya saja ditakutin, tidurnya ditakutin. Padahal namanya tidur itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, an-naumu syibhul maut. Tidur itu ya seperti orang mati. Kupinge udeg, cangkeme ya belum bisa ngomong, palingan ngorok. Model-model akrom ngorok dulu. Wah, beli-beli. Alhamdulillah ada bisa ngorok sih. Tapi kalau orang yang alim ketika tidur itu hatinya hidup, karena selalu ada yang dipikirkan. Mereka sibuk menggali, terus mengkaji kitab-kitab, mengkaji hukum-hukum Allah, terus boro-boro mikiri selfie, boro-boro mikiri yang lain-lain. Orang yang ahli fikih tidak memikirkan yang lain kecuali terus belajar. Tapi kalau tidurnya model-model kita, ya seperti tadi, tidurnya itu bukan serupa lagi dengan orang yang mati, ya wis kayak wong mati. Orang yang tidur terus itu la yamutu wala yahya. Wong doyan turu, wis beli duwe ilmu, doyan turu, iku la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngentokaken biaya. Yang turu bae tangi-tangi mangan, dolan turu maning ngentokaken biaya. Urip beli, mati beli. Nah, jadi wong kang alim ahli fikih itu lebih ditakuti ning setan. Maka jadilah orang-orang yang ahli fikih yang terus belajar, mengkaji kitab-kitab, sehingga apa? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Di samping untuk kebutuhan ibadahnya, juga untuk orang lain. Itu yang menjadi nilai spesialnya. Kalau kita misalkan tidak mengetahui tentang hukum-hukum, hanya bisa mempraktekkan saja, katanya kiai begini, katanya begini. Tapi kalau orang yang alim bisa mengasih tahu, maka istimewanya itu. Selain beliau orang-orang fuqaha ahli fikih itu terus mengkaji ilmu-ilmu syariat Allah, tapi juga mengamalkannya. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Wis wallahu a'lam. Sedetik bae. Disuwe.
Mau simbu rasane ya Allah pegel temen. Sengesuk sengawit jam 8 durung istirahat sampai wayah meneh. Durung glosor. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai mana? Ajmain dah. Ya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula ora ana daya sumingkir saking ninggal maksiat. Wala quwata lan ora ana kekuatan ing dalam ibadah illa billahi angin kelawan pitulunge Gusti Allah Al-Aliyyi kang maha luhur, Al-Azimi tur kang maha agung. Di dalam muqaddimah setelah pengarang basmalah, hamdalah, sholawat ditutup dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Nah, dibahas beli bahas lamun dibahas orang ulan. Baik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, la haula, la tidak. La-nya ini la nafi, artinya tidak. La itu ada yang bermakna jangan, ada juga bermakna tidak. Jangan, contohnya la tashrob, jangan minum. Minuman enti. La tashrob, jangan minum. Nah, la haula, tidak ada. Haula itu artinya ya daya, upaya. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan. Kuat, kuat itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya kuat, kekuatan itu disarikan dari bahasa Arab. Banyak bahasa-bahasa Arab yang kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi bahasa Indonesia. Ya diantaranya ini kuat, bahasa Arab. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Nah, ini maknanya sangat dalam sekali. Setelah pengarang muqaddimah semuanya, kemudian ditutup la haula wala dan seterusnya, atau hauqalah. Kita biasa nyebutnya hauqalah. Ini bentuk wujud kepasrahan, ketawakalan. La haula wala quwata illa billah, ini pendidikan untuk kita bahwa pentingnya kita untuk menyerahkan urusan kita semuanya itu hanya kepada Allah. Illa billah. Kita bisa ibadah, bisa kumpul di masjid, di sini siapa yang menggerakkan? Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat. Mungkin saat ini acara sinetron atau acara televisi lagi asik-asiknya, tapi kita bisa meninggalkan itu. Sebab siapa? Gusti Allah. Lebih daripada itu, ini pendidikan bagi kita bahwa segala sesuatu semuanya itu serahkan kepada Allah. Bahwa tidak ada kekuatan apapun di dunia ini kecuali dengan pertolongan Allah. Ini penting bagi kita agar kita kuat tauhid kita. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, atau kita biasa singkat dengan hauqalah. Bahwa manusia ketika sudah bisa memasrahkan dirinya kepada Allah,
mengandalkan pertolongan Allah illa billah, mengandalkan kekuatan Allah, berarti dia siap-siap akan mendapatkan ketenangan yang sangat luar biasa. Sebab apa? Rumus daripada manusia itu akan bahagia adalah ketika segala urusannya itu dipasrahkan, diwakilkan kepada Allah. Kita semua sudah dididik. Kalian tiap malam Rabu membaca Rotibul Haddad. Bacakan sebelum ini? Baca. Kan ada salah satu aurat yang bunyinya begini. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Maknanya begini. Bismillah saya memulai mengaji. Alhamdulillah saya telah selesai ngaji. Setelah itu apapun hasilnya, pinter atau bodoh, serahkan kepada Allah. Bismillah saya memulai sekolah. Alhamdulillah saya telah menjalankan sekolah. Prestasinya baik atau tidak terserah Allah. Bismillah saya memulai berdagang. Alhamdulillah saya telah menunaikan tugas saya berdagang. Untung atau rugi biar Allah yang menyelesaikan. Bismillah saya memulai bisnis. Alhamdulillah saya telah menjalankan bisnis. Untung atau tidak biar ketetapan Allah yang menjadi pilihan. Maknanya sangat dalam, bahwa baik buruknya itu kita pasrahkan kepada Allah. Tugas kita hanya memaksimalkan ikhtiar, fi'lun ikhtiyari. Ikhtiar kita dengan sungguh-sungguh, setelah itu kita pasrahkan kepada Allah. Kita jangan pernah menuntut hasil. Karena apa? Kalau kita bisa ridho, rela, puas kepada Allah, wa intardo bil maksumi, apabila engkau itu ridho, puas terhadap bagian yang diberikan Allah kepada kita, maka apa? Aishta muna'aman, engkau akan hidup penuh dengan kenikmatan. Tapi wa illam takun tardo, tapi kalau tidak pernah puas dengan hasil yang didapatkan, dengan bagian yang diperoleh, maka apa? Aishta fi hazan, akan hidup penuh dengan kegalauan, merasa sumpek, merasa putek, rupek. Maka dari itu obatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Dalam satu riwayat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mengatakan lafadz hauqalah ini kanzun min kunuzil jannah, adalah merupakan apa? Perbendaharaan, berangkas harta karun, apa maning? Harta yang sangat banyak, segudang harta yang diambil dari sorga. Itu la haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan harta oleh duit, rojak nih rojak apian baik aja tuh rujak ngotok-ngotokan biaya baik mangan angger balik maning jak seneng beli oleh duit, seneng bahagia ya beli. Nah kian jare Kanjeng Nabi wong sing ngamalaken la haula wala quwata illa billah itu sama dengan dia mendapatkan harta, mendapatkan simpanan berangkas yang diambil dari sorga. Matur kesuwun. Betapa bahagianya orang yang ketika berhasil menarik sebagian berangkas yang ada di sorga. Uang iku lamunan, dheweke iku tidak merasa
illa billah, maka jatuhnya itu akan selalu putek. Dia la haula wala quwata illa bidduit, illa bil batur. Pamaneng, dia merasa kekuatan kemudian upaya itu bil duit. Dengan uang dia merasa kuat. Bil batur karena pertemanan. Saya punya teman jenderal, saya punya teman bupati, saya punya teman PRT, PRT begaya. Karena merasa punya pertemanan jadi merasa kuat. Atau illa bil otak. La haula wala quwata illa bil otak. Kalau mengandalkan otak, maka akan selalu merasa tidak puas dan akhirnya putek, akhirnya sumpek. Kita ambil poinnya saja. Jadi la haula wala quwata illa billah, jare Kanjeng Nabi itu merupakan satu harta yang banyak yang diambil dari surga. Ketika orang itu sudah mengandalkan kekuatan Gusti Allah, bahwa semuanya itu kekuatan yang menggerakkan Gusti Allah, dikit-dikit la haula wala quwata illa billah. Pengen doa keluar rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kita pasrahkan, bismillah saya pergi. Setelah itu biarkan Allah yang menentukan ketetapannya. Sumber orang itu merasa terus tidak pernah puas, tidak pernah rela, tidak pernah ridho dengan ketetapan Gusti Allah adalah karena dia tidak selalu illa billah. Dia selalu mengandalkan tadi, misalkan illa bil amwal, karena harta. Ketika ada harta merasa tertolong. Ketika punya duit banyak merasa duitnya itu bisa mengantarkan kepada kesuksesan. Padahal dengan uang yang kita miliki, apakah bisa menjamin bahwa kita itu akan bahagia? Apakah dengan uang yang kita miliki kemudian kita lantas tidak akan pernah merasakan kelaparan? Apakah dengan kekuatan uang itu akan menjadikan kita terus sehat? Kan tidak mungkin. Itu hanya wasilah sebagian saja. Saya pernah pengalaman. Ceritanya itu saya sedang pergi ke Jawa Timur. Setelah acara selesai, kemudian menginap di hotel cilik. Apa syaratnya kah? Melati. Oyo, Red Doors. Wah, gawene check in ya. Wah, jono ki oyo. Wis. Tapi bener, saya check in, saya booking lewat Oyo waktu itu. Oyo. Ya. Karena murah. Wong kagok. Waya jam 3 bengi. Kari ngenteni isuk bae. Pengen turun ning ndi wis bae asal blekesek wis. Esuk-esuk tangi kempong weteng, ya Allah, tangi kawanan jam 8. Saja kanda-kanda tangi jam 8 kawanan kempong weteng. Akhirnya takon ning staf, ada makanan nggak ada. Kenapa kok hotel nggak ada makanan? Ya nggak ada aja. Lu keluar nih ya wis. Akhirnya saya keluar dari hotel kemudian mencari makan. Temenan gelem bosong gawe duit akeh. Akhirnya saya muter-muter luru pangan
Tapi apa coba? Beli ketemu. Ora ketemu. Mlaku ngalor ngidul endi kene. Rumah makan sekalipun yang glepor atau rumah makan apa aja lah, nggak ada. Kalaupun ada misalkan restoran yang bagus, saya siap bayar, nggak duit. Tapi walhasil apa? Ternyata uangku tidak bisa mengenyangkan perutku. Saya cari kemana-mana, rumah makan tidak ada. Berarti yang menyebabkan, yang menjadikan perut saya kenyang, uang apa Allah? Allah. Duit akeh nggak wah. Pengen pesen Grab. Durung usum jagat kono. Lawas. Wis. Jadi walhasil singkat cerita, ternyata uang yang saya pegang itu tidak bisa mengenyangkan perut saya. Berarti semuanya itu faktornya illa billah. Ketika saya punya uang hanya Rp1.000 misalnya, ternyata dari Rp1.000 ini bisa makan tongseng. Ya tapi bohong wongnya sih. Tapi mungkin wong patungan sajane 10.000 wis akhirnya apa? Dari Rp1.000 itu yang tadinya tidak mungkin makan daging tongseng sapi, tapi karena Allah mentakdirkan, memberikan kekuatan, memberikan daya upayanya sehingga mendapatkan makan tongseng cuma dengan harga 1.000 gratis bean loh. Iya. Jadi la haula wala quwata illa billah, kita pasrahkan. Ketika kita merasa berat menghadapi segala urusan kita menghadapi kerupekan. Kerupek tuh bahasa Indonesianya apa sih? Sumpek. Kesumpekan. Itu kalau orang yang selalu la haula wala quwata illa billah membaca hauqalah akan merasa ada power, ada kekuatan dorongan dari Allah bahwa tidak punyamu itu tidak akan membuat kamu rupek, sakitmu tidak akan membuat kamu ibadahnya kendor. Semuanya itu kalau orang bisa bertahan dengan la haula wala quwata illa billahnya, maka Allah akan selalu mendampingi, akan selalu menolong. Ya, jadi walhasil baik urusan ibadah kita, urusan kita berat untuk meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan maksiat-maksiat, la haula wala quwata illa. La haula an maksiatillah illa bi'ismatihi, bahwa kita bisa meninggalkan maksiat itu karena Allah menjaga kita. Wala quwata ala ta'atih illa biquwatih bima'unatihi, bahwa kita bisa menjalankan sholat, bisa menjalankan ketaatan kepada Allah, itu semua karena pertolongannya Gusti Allah. Nah, iki ada beberapa fadilah orang yang membaca hauqalah, membaca la haula wala quwata illa billah. Nih, qala Ibnu Abi Dunya bisanadihi ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, matoe blereng, annahu qala man qala kullu yaumin la haula wala quwata illa billahil alil azim mi'ata marrah lam yusibhu faqrun abadan. Barang siapa yang setiap hari membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 100 kali, maka apa? Lam yusibhu faqrun abadan, selama hidupnya dia tidak akan mendapatkan kefakiran, tidak akan merasa fakir, alias Allah akan selalu mencukupi
orang-orang yang la haula wala quwata illa billah. Dengan catatan itu dari hati. Rasakan betul-betul la haula wala quwata illa billah. Ketika billahnya itu, ya Allah, saat ini saya berat sekali. Saat ini saya ujian sekolah, ujian kompetensi, ujian di akademisi, dimanapun ada banyak tantangan yang repot kita kerjakan. Maka la haula, rasakan ketika ucapkan billah itu, hadirkan Allah. Waruya fil khabari aidan idza nazala bil insan muhimun wa ta'ala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim salasami'ati marrah farrajallahu anhu. Barang siapa, ya, ada seorang manusia yang ditimpa kerupekan, kesumpekan, ya, kemudian dia membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 300 kali, maka farrajallahu anhu, maka Allah berikan jalan keluar, Allah berikan dia solusi untuk menyelesaikan setiap masalahnya. Itu makanya yang pertama tadi, orang yang selalu la haula wala quwata illa billah membaca 100 kali setiap hari seumur hidupnya tidak pernah melarat. Jaminan dari Allah ini. Sebab apa? Kanzun min kunuzil jannah. La haula wala quwata illa billah itu harta yang dicuplik apa sih? Disempil, diambil dari brankas sorga. Itu adalah la haula wala quwata illa billah. Kita mendapatkan harta, nemu duit, oli gajian, itu kita merasa punya harta yang tidak ada artinya dibanding dengan harta yang diambil dari sorga yang penuh kenikmatan, sehingga orang-orang yang mendawamkan membaca la haula wala quwata illa billah tidak akan melarat seumur hidupnya. Karena apa? Dia bergantung kepada Allah, bukan illa biduit, illa bil otak dan sebagainya, illa billah. Maka kita sering-sering membaca la haula wala quwata illa billah. Aja balap-balap, oke, dadi mune la haula kata. Santai bae, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada di balap-balap. Dulu itu ada namanya Bandung Bondowoso. Itu ajiannya itu bunyinya gini, kolo-kolo wato. Iya, dalam buku sejarah itu begitu, kolo-kolo wato. Maksudnya apa? Ya itulah haula wala quwata illa billah, karena beli bisa muni ye dari kolo-kolo wato. Ya orang dulu begitu. Orang muni apa sih? Apa sih kan? Lagu Jawa kah? Telo lelo ledung, ya kan? Lalen lagu maksudnya apa? La ilaha illallah ingkang moho agung. Mung karena beli bisa muni dadi telo lelo ledung. Oh, masih ada sampai sekarang itu orang-orang yang sulit mengucapkan huruf-huruf Arab sehingga melengsot. Sok pada lengan. Arane siapa? Siti Hafsah. Dundange Kapsa. Anak beli. Oh, mboke. Iya. Ini contoh, karena nggak bisa mengucapkan dengan baik. Arane siapa? Hasan. Dundange Kasan. Ya kayuku ya kayumu. Banyak sengawit jawaban bagian. Ini contoh menara itu bahasa Arab. Dulu, zaman dulu itu menara itu dari kata manaro. Manaro itu artinya tempat geni. Dahulu mereka orang-orang penyembah api itu menaruh api diletakkan di menara yang tinggi, kemudian disulet jebul anu geni. Arane manaro. Manaro artinya tempat
geni. Kemudian dijadikan menara. Geni ya dilangaken, menara ya dialih ning masjid. Ada sejarahnya. Menara, alun-alun di depan tuh. Alun-alun bahasa Arab. Dari kata apa? Al-laun, al-laun. Launun warna. Laun ya warna-warni. Warna-warna. Mulane dari kata al-laun, al-laun artinya macem-macem. Kita belum bisa muni laun-laun ya alun-alun. Sebab apa? Sejak dahulu namanya alun-alun itu pusat kegiatan, sehingga bermacam-macam. Ada yang duduk-duduk, ada yang berdiri, ada yang main, ada yang demenan, ada yang main bal-balan dan sebagainya. Macam-macam, makanya namanya alun-alun. Balik maning tak mono-mono. Jadi la haula wala quwata illa billah. Kita setiap ingin memohon pertolongan, kekuatan saat kita sedang sulit, ucapkan itu, insya Allah. Lagi bopong-bopong ambil kuat, mau kok? Bandung Bondowoso itu tidak terkalahkan, tenaganya sangat kuat. Bopong watu gede ya macet kolo-kolo watu. Cacakan bae. Lur watu kang gede maco la haula wala quwata illa billah, ya paling kegecek sekile. Iya, kalau mau dorong pasir la haula wala quwata illa billah. Mau ngaji, mau berdiri, mau apapun biasakan itu. Hadirkan itu agar apa? Allah senantiasa menolong kita. Sebab kita apa ini? Semuanya itu illa biqudratillah. Khairihi wa syarrihi binallah. Semuanya baik buruknya itu dari Allah. Kita lakukan sebaik-baiknya, ikhtiar sebagus-bagusnya, semaksimal mungkin, selebihnya kita pasrahkan kepada Allah. Jangan andalkan kekuatan kita. Kita itu lemah. Harta kita seberapa banyaknya, kekuatan kita seberapa besar energi kita, otak kita seberapa jauh kita memikirkan, memori kita meletus, kuat. Kalau mengandalkan otak, ini kalau begini wah kuat. Kita serahkan kepada Allah. Tugas kita sebisai. Dapat ganjring rumusnya menembe tak dung wis konon bae dikit. Aja mikiri mumet-mumet. La haula wala quwata illa billah, anak kan bisiki. Oh iya, dung tak. Artinya begitu, biarkan Allah yang menjawab persoalan itu. Ini janji jare Kanjeng Nabi, setiap kesusahan min kulli hammin faraja. Setiap kerupakan akan terpecahkan, mendapatkan solusi apabila orang tersebut bergantung kepada Allah. Wis jam 10. Wis dah. Wis wallahu a'lam bissawab. Ngantuk. Pun Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.